Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kasari dari 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencacahan dengan aturan perkalian dan perjumlahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perkalian terlebih dahulu. Pengertian dari aturan perkalian adalah apabila suatu peristiwa dan tahap yang berurutan di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan setiap cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan seterusnya hingga peristiwa yang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, maka banyaknya cara untuk melakukan peristiwa itu bersama-sama. Di sini ada aturan perkalian pada kaidah pencacahan. Yang pertama itu ada K1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama. Kedua sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama disusun. Ketiga sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua disusun. Kn banyak cara untuk menyusun unsur ke n setelah objek n-1 untuk unsur tersusun. Di sini bisa dijelaskan yaitu K1 dikali K2 dikali K3 dikali titik-titik dikali Kn. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini saya menggunakan contoh soal yang pertama. Untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke C? Di sini kita menggunakan aturan perkalian dengan jalur A, B, dan BC yang harus ditempuh. Artinya tiga jalur sekaligus dilewati untuk perjalanan dari kota A ke kota C. Total jalur di sini ada 4 dan 3. Jadinya di sini 4 dikali 3 sama dengan 12 jalur. Jadi, berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke kota C adalah total jalurnya 4 dikali 3 sama dengan 12 jalur. Ini adalah contoh soal dari aturan perkalian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pencacahan dengan aturan penjumlahan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah apabila suatu peristiwa terdiri dari nilai tahap yang saling lepas di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan K1 cara yang berbeda, peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan K2 cara yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa ketiga yang dapat dilakukan dengan K1 cara yang berbeda, maka total peristiwa tersebut adalah jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, K1 sama dengan banyak cara peristiwa pertama, K2 banyak cara peristiwa kedua, K3 banyak cara peristiwa ketiga, dan seterusnya. Kn sama dengan banyak cara peristiwa ke N. Jadi, ini adalah definisi aturan penjumlahan. Nah, keseluruhannya dengan cara K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah titik-titik ditambah Kn. Langsung ke contoh soalnya.
di mana di Villa Indah terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Indah ingin berpergian dan beberapa cara menggunakan aturan penjumlahan pada kasus ini. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Yang pertama, ada sepeda, motor, dan mobil. Di sini sekaligus 3 jenis kendaraan. Nah, gimana sih aturan penjumlahan pada kasus ini? Nah, total cara yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2, di mana ada 2 jenis sepeda motor, 2 mobil. Nah, selanjutnya ini tinggal dijumlahin, jadinya 7 cara. Jika ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Indah. Terima kasih. Sekian dari video saya tentang materi pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.